Meski tak lagi menjadi ibu kota, partai politik terus membidik sejumlah tokoh potensial untuk bertarung di pemilihan gubernur Jakarta. Sejumlah nama mencuat mulai dari nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil hingga Tri Risma hari ini. Magnet politik menduduki kursi Jakarta 1 tampaknya masih kuat. Meski nanti tak lagi menjadi ibu kota, partai politik terus membidik tokoh potensialnya untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Partai Golkar salah satunya yang paling kencang menyuarakan kadernya, Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki, mencoba peruntungan di Jakarta. Kalau Golkar kan selalu kita siapkan, apakah itu Ridwan Kamil, apakah Pak Zaki, atau Pak Erwin Aksa, tentu siapapun yang diusung partai lain, partai Golkar siap. Lain dengan Gerindra yang masih merahasiakan sosok yang bakal dijagokan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberi sinyal memajukan kader internalnya yang masih baru dan berpeluang menang di Jakarta. Pilgub DKI itu kami sedang godok, mudah-mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru, masih fresh dan tentunya berpeluang menang. Demikian, pasti rahasia. Sementara PKS, sebagai partai politik dengan raihan suara tertinggi 16% di Jakarta, mengaku mendorong 3 nama kader internalnya, mulai dari Sohibul Iman, Mardani Alisera, dan Khairuddin. Karena kami saat ini sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta dengan raihan 16% suara dengan 18 kursi di DPRD DKI, maka kami tentu memperjuangkan kader terbaik kami untuk menjadi calon gubernur DKI. Dari DPW DKI memang sudah mengajukan kepada DPP PKS untuk mengusung 3 nama. Satu adalah Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS dan saat ini juga sebagai Wakil Ketua Maju Syuro PKS, yang track recordnya luar biasa, berprestasi memimpin PKS pada masanya. Yang kedua adalah Dr. Mardani Alisera, yang kita sudah tahu beliau adalah tokoh nasional di DKI, anggota DPR RI. Dan ketiga adalah Ketua DPW PKS di DKI Jakarta, yaitu Pak Khairuddin. Beliau sukses menaikkan suara PKS di DKI Jakarta, atau sekarang disebut dengan daerah khusus Jakarta. PDI Perjuangan mengaku sosok Menteri Sosial sekaligus mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini masih jadi kader terkuat untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Ada kinerja yang nyata, bukan cuma jualan popularitas di medsos, tetapi benar-benar masyarakat merasakan arti dari seorang kepala daerah yang bekerja buat rakyat. Dan sepanjang jadi menteri pun Bu Risma pernah mengajak saya jam 5 pagi ke Cakung untuk melihat masyarakat. Kalau dikatakan menjadi calon terkuat, ya mungkin penerimaan masyarakat cukup banyak ya. Karena sebelumnya juga sudah ada paguyuban. Dan saya diminta waktu itu untuk kemudian ikut terlibat dalam paguyuban tersebut, makanya saya tahu. Sementara Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut dinamika elektoral Pilgub Jakarta sangat ketat. Pemilih lebih melihat sosok figur dibandingkan partai politik. Pemilih kita itu makin volatile. Mereka bisa pindah ke lain hati dalam waktu cepat. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa proses pilkada maupun pilpres itu partai seringkali hanya ditempatkan sebagai event organizer, sebagai nominator. Tetapi proses pemenangan sangat bergantung pada kekuatan figur dari si calon. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum di Jakarta sendiri, lebih dari 8,2 juta lebih warga sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu artinya warga Jakarta bakal memilih pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang pada 27 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah nama mencuat di Bursa Pilgub Jakarta, salah satunya adalah nama Anies Baswedan. Kita akan lihat beberapa nama yang memang santer terdengar untuk maju di Bursa Pilkada Jakarta, meski juga Jakarta nantinya tidak akan lagi menjadi ibu kota. Nah, kemudian kita lihat salah satunya adalah nama Anies Baswedan yang juga melenggang di Bursa Pilpres 2024. Kita akan lihat track record karir dari seorang Anies Baswedan. Anies Baswedan itu dulu dikenal sebagai rektor Universitas
Universitas Paramadina dan kemudian ia juga sempat mengikuti atau sebagai peserta konvensi Capres Partai Demokrat pada tahun 2013 lalu untuk mencari calon presiden. Nah, kemudian Anies juga sempat dipercaya menjadi menteri begitu ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014 hingga tahun 2016 di awal pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian di reshuffle. Nah, Anies pun mencoba peruntungannya kembali dan berhasil menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 2017 hingga tahun 2022. Dan di tahun 2024 ini Anies diusung oleh Partai Nasdem, kemudian juga PKB dan juga PKS sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kemudian nama kedua kita punya siapa? Ini adalah nama juga yang kemarin juga sempat viral, adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil. Nah, RK, apa saja yang sudah ditorehkan lewat karir seorang Ridwan Kamil yang memang kita kenal ya sebagai seorang arsitek sebelum terjun ke dunia politik. Nah, kemudian RK dikenal juga sebagai Wali Kota Bandung periode 2013-2018, kemudian melaju ke jenjang yang lebih tinggi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dan kemudian resmi menjadi politisi dan bergabung bersama Partai Golkar. RK sudah mendapat lampu hijau untuk bertarung juga di Pilgub Jakarta dari Partai Golkar yang kemarin kalau kita lihat ya sempat Anda warga DKI Jakarta melihat billboardnya cukup besar di mana-mana untuk seorang Ridwan Kamil. Nah, kemudian kita akan lihat nama yang ketiga, satu-satunya perempuan sejauh ini yang masuk ke dalam bursa yang paling kuat untuk nantinya maju ke Pilkada Jakarta. Ini adalah Tri Risma hari ini, Menteri Sosial saat ini yang masih menjabat, di mana kadernya adalah kita tahu Bu Risma ini adalah kader PDI Perjuangan, menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Kemudian juga Risma dilirik ketika dipercaya bergabung dalam kabinet untuk menjadi Menteri Sosial. Wali Kota Surabaya 2010-2015, kemudian juga 2016 sampai 2020 dan juga Menteri Sosial yang kerap menjadi perhatian dengan marah-marahnya ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai harapan dan juga tidak sesuai aturan. Itulah kontroversi tapi dalam arti kata yang baik begitu ya untuk seorang Tri Risma hari ini. Tapi kita belum tahu nih apakah nanti PDI Perjuangan partai berlambang banteng moncong putih ini akan memilih seorang Tri Risma hari ini untuk bersanding dengan Anies Baswedan dan bertarung melawan Ridwan Kamil. Kita masih harus lihat nanti. Dan nama yang terakhir ini adalah nama yang cukup populer di media sosial, sosok bendahara umum Partai Nasdem yakni Ahmad Sahroni. Ia juga dijuluki sebagai Crazy Rich dari Tanjung Priok. Ahmad Sahroni ini menjabat sebagai bendahara umum Partai Nasdem hingga saat ini dan juga menjabat sebagai anggota DPR 2 periode. Dan juga kalau kita lihat kemarin ini sempat ya Kang Emil ketika bikin billboard ini mau OTW ke Jakarta, kemarin juga sempat ribut nih dengan Sahroni. Kira-kira siapa yang bakalan benar-benar serius untuk melaju membawa Jakarta meskipun tidak lagi jadi ibu kota menjadi tempat yang lebih baik bagi warganya. Kita pasti akan tunggu nih dari 4 nama dari bursa calon kuat yang akan melaju di pemilihan kepala daerah di Jakarta. Siapa yang benar-benar akan serius untuk membenahi Jakarta meskipun tidak lagi jadi ibu kota? Kita masih akan tunggu respons positif dari warga Jakarta. Kita akan tunggu nanti pada tanggal 27 November 2024.